Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita ya. Kali ini kita membahas berita yang lagi viral ya. Memang benar-benar ya setelah ada Sambo begitu ya, kemudian ada Mario yang menganiaya David. Nah, ini ada kasus yang langsung menyusul begitu dan langsung viral. Disebut ini adalah kasus penganiayaan ya terhadap seorang mahasiswa Ken Admiral yang dilakukan oleh anak perwira menengah polisi begitu, bernama Aditya Hasibuan. Tentu saja kasus ini langsung bergulir kemana-mana seperti kasus sebelumnya. Aditya ditetapkan sebagai tersangka, demikian juga orang tuanya dicopot dari jabatannya, ditahan, bahkan rekeningnya diblokir KPK dan lain sebagainya, luas. Tapi yang menarik di sini adalah kronologis peristiwa itu ternyata ada beda-beda versi ya. Seperti dari versi korban, Ken Admiral, keluarganya punya versi sendiri. Demikian juga keluarga dari Aditya Hasibuan ya, yang mengatakan itu sebenarnya bukan penganiayaan tapi perkelahian ya. Dan memang yang viral di media sosial adalah cuplikan penganiayaan itu yang sebentar ya, kita tidak tahu prosesnya apakah itu sebelumnya berkelahi atau bagaimana, tentu kita tidak tahu karena hanya cuplikan atau potongan video. Nah, untuk mengetahui konteksnya saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Tri Puji Hasibuan ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak Sarita. Ya, Bu Tri, tentu kita ingin tahu ya Bu ya, karena banyak versi. Saya tidak ingin membela di salah satu versi ya, tapi saat ini memang yang hadir dari versi Aditya Hasibuan. Tapi kita bisa mengikuti sebenarnya klarifikasi dari pihak keluarga Ken Admiral di media, berbagai media ya, wawancaranya ada kakaknya dan lain sebagainya. Ya, tentunya saya akan berusaha di tengah ini Bu ya, ingin mengetahui kronologisnya. Yang pertama memang sudah jelas ini, sudah diketahui Bu ya, bahwa Ken Admiral yang mendatangi sendiri ke rumah Aditya Hasibuan ini ya, yang pelaku begitu. Dan ini menurut versi dari keluarga Aditya Hasibuan, putra dari Bapak Akhirudin Hasibuan ini, bahwa itu sebenarnya ditantang berkelahi begitu ya Bu ya, saya udah lihat klarifikasinya. Yang menjadi permasalahan ini kan videonya cuma sebentar nih Bu. Apakah ada video utuh CCTV-nya begitu? Ya, terima kasih Mbak Sarita. Pertama, kami menyampaikan terima kasih pada semua media yang memberikan ruang kepada kami untuk menyampaikan klarifikasi. Jadi terkait dengan kronologi mungkin tidak perlu saya ulang lagi karena memang hasil settingan kedua anak ini, Ken dan Aditya, itu sudah beredar juga di media. Mulai dari awal mereka mempermasalahkan seorang teman perempuannya si Ken itu, sampai dengan akhirnya mereka sudah berdamai. Itu sudah lengkap beredar di media chattingan itu. Nah, jadi ya memang dari chattingan itu kesannya sudah damai dan tidak ada masalah lagi begitu ya Bu ya? Iya. Nah, namun kenapa kemudian akhirnya bergulir seperti ini? Nah, inilah yang kami pertanyakan kepada akun Mazini. Siapa ini? Dialah yang menyebabkan seluruh masyarakat Indonesia menjadi ikut memfitnah, membunuh karakter si Aditya yang juga anak sama. Ini kan teman SMP anak dua ini, seumuran. Nah, ini akun Mazini ini yang memviralkan potongan perkelahian itu. Sesungguhnya perkelahian itu berbalik, itu di awalnya Aditya yang dibawa. Tetapi tidak ada video yang beredar dan kami tidak punya video memang gitu. Tapi ya namanya berkelahi ya bisa saja kadang di bawah, kadang di atas. Nah, yang divideokan pada saat Aditya di atas. Jadi itulah yang dia dengan kalimat bukan perkelahian tetapi penganiayaan di situ. Disitulah yang menyebutkan penganiayaan anak polisi. Barangkali kalau ini kita lihat di fenomena kehidupan sehari-hari, sering banget anak-anak muda berantem. Ya, tapi barangkali ini karena memang anak polisi, pejabat, nah mungkin jadi apa ya,
laris untuk digoreng Tapi gitu Bu, ya. begini Laris. ya Bu ya, di awal acara tadi saya lupa memperkenalkan Ibu Tri Puji Hasibuan ini Ya, kakak dari Bapak Akhirudin ya, Hasibuan, saya ya, orang kakak tua, kandungnya, benar. kakak kandung dari Akhirudin Hasibuan, orang tua dari Aditya Hasibuan. Ya Benar. tentu Bu ya, meskipun ini bukan penganiayaan kalau menurut versi dari keluarga Aditya Hasibuan, meski ini adalah perkelahian, meskipun perkelahian juga tidak bisa dibenarkan juga begitu ya, tapi tentu Ya, mungkin ceritanya tidak akan seperti sedramatis seperti Mario atau dengan David begitu ya, ya, pastinya karena tidak dikeroyok, ini duel satu, ya, meskipun benar. ini juga tidak bukan pembenaran ya, saya tidak Ya, mengatakan itu benar yang dilakukan, tetapi ini beda kasus ya, begitu ya, benar, beda Mbak. kasus, bukan penganiayaan, bukan pengeroyokan. Tetapi Ya, yang menjadi pertanyaan karena ibu korban, ibu Ken Admiral sempat mengatakan bahkan menuntut agar dua orang lain yang terlibat untuk diusut tuntas. Ada orang lain itu Bu yang ikut dalam ya, perkelahian tadi itu. ya. Jadi saya ulang kembali, Mbak, bahwa si Ken ini datang ke rumah Aditya jam 2.30 malam dengan 5 orang temannya. Jadi dengan satu motor dan satu mobil. Jam 2.30 gedor-gedor pagar, berteriak-teriak, sehingga Satpam juga mendatangi ke situ dan beberapa warga tetangga keluar dari rumahnya. Nah, mendengar teriak-teriak di pagar gedor-gedor, si abangnya si Aditya ini keluar. Ada apa? Kalian siapa? Ada apa? Nah, kan keteriak-teriak itu kan ada di chattingan itu kan ada bahasa-bahasa kotor ya, Mbak ya. Ya, bahasa kotor sampai dengan bencong berulang-ulang ya anak muda diomongin begitu mesti tidak terima ya. Mesti tidak terima. Nah, jadi ternyata si Ken ini menuduh si Aditya merusak spionnya ini, padahal di chatting itu juga tidak ada. Si Aditya, saya bilang, dia kan gebuk dari kanan. Gebuk mobil Spion yang maksudnya. rusak. Hah? Jadi mungkin yang dijelaskan sehari berapa hari sebelumnya kejadian Aditya menggebuk mobil Ken. Jam 10 malam. Jam 10 malam. Iya, iya. Ya, jam 10 malam karena ketemu di jalan, si Aditya bawa motor, nah dia pepet mobilnya si Ken. Dia pepet, dia ketok, buka, nggak mau buka kaca, jadi dia kebubuk tapi tidak kaca. Nah, sedangkan spion yang rusak kan di kiri, makanya Aditya tidak tahu, dia tidak melakukan perusakan spion. Sementara yang jadi alasan si Ken dan kawan-kawannya berenam ini adalah datang jam 2.30 itu untuk minta ganti rugi spion. Tapi minta diselesaikan malam ini dan juga memang di chattingan itu mereka memang sudah ada rencana main istilah Medan itu Mbak, itu duel. Tunggu, Bu, chattingan yang beredar itu, yang ada sudah damai itu, kapan dilakukan itu? Setelah mereka berkelahi, besok subuhnya Besoknya. itu, tidak Malam itu lama. belum ya, malam itu belum. Belum dong, kan belum damai. Damainya itu sesudah mereka berkelahi. Chattingan yang awal-awal ya sebelumnya. Ya, yang bencong-bencong itu. Ya, yang bencong, yang menanyakan perempuan yang namanya Pira itu. Sementara si Adit sendiri kan nggak kenal tuh sama Pira gitu. Nah, jadi sebenarnya ini persoalan sepele anak muda ya. Yang biasa saja anak-anak berkelahi, tetapi ini karena Aditya anak polisi dan pejabat polisi, barangkali ini yang membuat Tapi Bu, ya mungkin kalau sepelenya itu kan ini kalau perkelahian seperti itu kan bisa kadang-kadang ya kalau kepala bisa gagal otak juga Bu ya, bisa bahaya ya ujung-ujungnya. Tapi memang yang saya tanyakan tadi CCTV ada nggak di rumah Pak Ahirudin? ada, tapi sudah lama rusak, sudah lama. Oh, jadi tidak ada rekaman full. Nah, siapa Tidak yang ada. merekam yang viral itu punya siapa video itu Bu? Nggak tahu, nggak tahu HP siapa yang merekam itu. Itu Mungkin rekaman HP. temannya kan ya yang bawa 5 orang itu ya. Barangkali Mbak, nggak tahu siapa. Nah, dari sisi Aditya cuma ada Aditya dan bapaknya saja.
dan Oh, satpam. enggak, ada kan itu rumahnya dong, ada kakaknya, ada Hmm. bapaknya, ada sepupunya, ada temannya juga yang malam itu main ke situ. Dan mungkin mereka ini ketiduran situ ya. Hmm, 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 hmm. Dan Nah, jadi di ya, rumah itu ada berapa orang ya? 5 orang juga. dan besoknya terus kemudian berdamai tadi itu chattingan ya yang kita baca bahwa memang kesannya sudah damai, tapi kemudian melapor polisi, Bu. Kemudian Bu ada lagi versi yang berbeda lagi soal senjata ini ya. Menurut Ibu Ya. Ken Admiral, korban dalam hal ini ya, karena Aditya Hasibuan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tersangkanya kasus penganiayaan ya Bu ya. Iya. Nah, ini Iya. kasus Ya. penganiayaan. Nah, senjata ini sudah menurut polisi memang tidak ditemukan, gitu ya. Ya. Tetapi apakah ada bukti dari pihak keluarga Ken Admiral misalnya ada saksi teman-temannya atau ada video kan dia ada memvideo gitu ada videonya memang penodongan senjata nggak? Nggak ada. Nggak ada. Jadi kalau kita bicara tadi ada saksi ini kan sudah banyak cerita karangan. Mohon maaf, saya sampaikan. Yang dikatakan anaknya datang baik-baik, ya, bisa ditanyakan satpam yang kedatangi pada saat bahwa anaknya datang tidak dengan baik-baik. Ya kalau baik-baik ya datang jam orang tidak tidur kan. Nah, yang ada buktinya teriak-teriak. Itu bisa disaksikan itu. Nah, yang dikatakan senjata tidak. Dan polisi juga sudah melakukan penggeledahan dan polisi juga sudah menuangkan tidak ada senjata. Jadi boleh-boleh saja dia bilang ada senjata. Sama dengan anak saya dianiaya, lo anak kamu yang mulai kenapa dianiaya? Kan tidak benar gitu loh. Jadi sesungguhnya baik saya yang mewakili keluarga Aditya Hasibuan maupun mamahnya Ken, kan kami berdua tidak ada kan di kejadian itu di lokasi itu. Dan dia mendengar versi anaknya, saya mendengar versi keponakan saya juga. Nah, kalau dia menuduh ada senjata mana buktinya? Kan tidak ada. Ya itu, makanya Nah, ya kita kalau kita gini juga dibuktikan ya, dengan hasil ini polisi. Nah, tidak ada kalau senjata. ada video seharusnya sempat lah ya ya sayangnya videonya sepotong saja ya Bu ya. Tapi bisa Ya, diceritakan Pak ada kejadian apa sebelum tiba-tiba ini kan posisinya di atas dan memang agak serem Bu. Terus terang saya menyaksikannya agak serem ya ya, Bu kalau lihat potongan ya. ini. Tapi bisa diceritakan konteksnya seluruhnya kejadiannya apa aja itu sebelum akhirnya Aditya kayak gitu. Oh, berawal dari chat ya Mbak ya. Chat sudah, terus Berawal datangnya dari jam 2.30. chattingan DM-nya mereka di Instagram itu bahwa si Aditya ini kan posisi di Jakarta, dia ngundang temennya minum-minum di kafe, ngobrol-ngobrol nyantai, namanya Kasmal. Nah, ternyata Kasmal ini datang dengan perempuan bernama Vira. Nah, Safira, ya, Safira. Nah, Safira ini dengan Aditya tidak kenal. Aditya tidak kenal sama Safira. Nah, ada foto mereka, nggak tahu siapa yang menyampaikan ke si Ken. Makanya si Ken ini, katakanlah cemburu dia nanya sama Aditya. Itu kenapa, Le? Ya, bahasa anak-anak Medannya, kurang lebih seperti itulah. Kenapa, Le? Kau ada foto dengan si Vira? Oh, nggak tahu, aku nggak kenal sama dia. Tanya aja langsung sama Vira, kata Aditya. Nah, dia bilang, aku mau nanya kau. Ya, apa mau ku jawab kalau aku nggak tahu gitu. Kurang-kurang seperti itu ininya. Dijelaskan sama si ini. Tapi langsung dia ngomong foto. Dia bilang kemaluannya berulang-ulang bisa dibuka nanti Mbak. Habis itu diomongin lagi. Woi kau bencong. Semua orang juga tahu kau bencong. Potong aja. Yang nyebut ininya. Nah, Potong aja katanya. maksud saya Ya. begini Bu, setelah Jadi kan datang ya, jam jadi kan itu menimbulkan sakit di terprovokasi hati ya, Aditya kan? Ya, sakit di hati Aditya. Tapi dia masih low, masih tidak terpancing di chattingan itu. Dia tidak mau menanggapi dengan bahasa yang sama. Karena memang ya Alhamdulillah tidak terbiasa dengan ucapan seperti itu.
Itu gitu loh Mbak. Tapi ya di dalam hati dia kan kita nggak tahu ya, dia ngerasa terhina lah, kok kamu ngomong-ngomongin saya seperti itu, saya tahu tidak dengan perempuan itu ya kan. Ngapa saya kamu ngomongin saya bencong, saya laki-laki, ya wajar kan kalau dari segi psikologis anak ya. Nggak mungkin dia kalau udah diomongin begitu terus diam aja. Ya mungkin ya, Nah, ya itu Mbak jadi terus awalnya itu. akhirnya peristiwa yang mobil itu ya, jadi Aditya nyamperin mobil, menggedor mobilnya Ya, Ken Admiral. Nah, itu jam 10 malam. Kemudian jam 2.30 pagi, Ken Admiral datang ke rumah Aditya membawa ya, 6 orang ya, teman-temannya. teman-temannya. Nah, kan setelah itu apa yang terjadi? Langsung Aditya turun, langsung berantem atau bagaimana? Ya, jadi yang pertama membuka pintu itu adalah abangnya. Karena dia dengar teriak-teriak di pagar, dia keluar. Kalian siapa mau malam-malam mau sini? Nah, kami mau menyelesaikan masalah masalah dengan Aditya. Ya kurang lebih seperti itulah ya bahasanya. Ya, jadi eh, dengan suara yang keras-keras. Jadi Pak Ahirudin mendengar itu dia keluar. Ada apa ribut-ribut kalian di luar? Pulang-pulang kalian. Kami mau menyelesaikan masalah Om. Minta ganti rugi kasih spion. Ya udah pulang-pulang kalian. Besok dibicarakan. Oh nggak bisa. Ya kurang lebih seperti itu. Nggak bisa. Kami harus selesaikan dengan Adit malam ini. Nah jadi udah panggil Adit, bangunkan dia. Dia kan tidur. Bangun, dia keluar datang. Langsung disambut dengan tangan kirinya si Ken itu meninju muka si Aditya. Itu yang pertama kali terjadinya, dan lanjutlah di situ. Nah, sebelum itu Pak Ahirudin sudah bilang, apa nggak bisa diselesaikan besok? Nggak bisa Om, kami mau menyelesaikan secara jantan. Nah, kurang lebih seperti itu. Oh ya sudah, kalau kalian mau memuaskan itu silahkanlah kalian main. Itu kira-kira Mbak. Makanya berkelahilah anak muda ini, duel lah ya, anak-anak remaja kan umur 18 tahun 6 bulan masih Aditya itu kan, ya berantem. Ya di awal itu Aditya gelut di bawah posisinya, dilihatin tidak ada juga yang bantu, baik Pak Ahirudin temannya Aditya, temannya Sidnya, tidak ada yang bantu, memang murni dibiarkan saja karena memang mereka minta duel. Nah posisi berbalik, si Aditya sudah mulai mungkin mengumpulkan semangatnya yang dari bangun tidur. Ya dia pas posisi di atas itu, ya dia hajar habis-habisan, tidak kontrol lagi Mbak emosinya. Namanya anak muda kan. Nah walaupun udah dihajarnya kayak gitu, dia nggak kontrol lagi emosinya karena dia udah numpuk juga, dia pun udah berdarah-darah dua. Nah itu yang saya bilang, sampaikan di TV One kemarin, bagaimana memahami psikologis anak-anak ini. Ya dia sudah dihantam duluan, dimaki-maki duluan, ditantangin ke rumahnya duluan, berdarah-darah duluan. Hanya yang dipiralkan pada saat dia sudah menguasai eh, apa namanya pertarungan mereka berdua, itu yang dipiralkan, lantas dia dibilang penganiayaan. Nah ini yang kami sangat keberatan gitu. Mungkin kalau penganiayaan ya sepertinya saya juga tidak hadir di saya tidak tahu tentang. Ya, Tapi kalau ya, kalau penganiayaan pasti banyak orang yang berusaha menyelamatkan ya, setidak-tidaknya temannya 6 orang itu pasti ya, akan membantu uh, Ken Admiral ya. Ini jadi karena perkelahian jadi nggak ada yang ngebantuin gitu ya Pak. ya, Semuanya hanya iya, nonton begitu. iya, Karena duel tadi ini. iya, karena memang mereka yang minta juga gitu kan, mau selesaikan secara jantan. Nah, itu bahasanya kurang lebih seperti itulah. Jadi ya sudah gitu, silahkan. Tapi ya itu fair, tidak ada bantu membantu. Iya, apa akhirnya tapi polisi kemudian tetap menetapkan tersangka kasus penganiayaan begitu. Nah, itulah yang kami sayangkan. Itu berawal dari diviralkannya video sepenggal itu oleh akun Mazini itu. Nah, dia katakan, dia viralkan dengan judul anak polisi menganiaya mahasiswa. Ya kita tahu faktanya seperti apa. Ya masyarakat ini kan langsung goreng aja, tidak ingin tahu kejadian sebenarnya.
Yang dia lihat saat itulah langsung komen langsung. Nah, itu yang kami mau kejar, siapa akun Mazini ini. Ya jangan-jangan patut dicurigai kan. Jangan-jangan ada yang menyuruh, ya nggak tahu juga. Jangan-jangan ini bahasanya. Jadi kita juga patut curiga ini apa. Kepentingan dia apa di situ. Dia bilang dia mau menegakkan keadilan. Keadilan untuk siapa? Keadilan mestinya untuk kedua belah pihak, karena memang perkelahian. Dan sama-sama anak-anak, generasi muda yang masih sangat panjang masa depannya. Kan gitu. Dan sama-sama terluka ya Bu ya? Sama, hanya yaitu tadi, itulah yang digoreng itu di media. Ya, untuk luka-lukanya lebih banyak si Ken. Jadi perlu diketahui juga Mbak, si ponaan saya ini, mungkin dia sudah emosinya sudah apa ya, sudah memuncak, dan ya mungkin saat itu tenaga dia sudah lagi full-fullnya, ya dia membalas sepuas dia gitu. Jadi maka luka-lukanya mungkin lebih banyak si Ken. Tapi yang pertama luka, dan itu juga sudah beredar foto-foto Aditya yang luka, termasuk ada visumnya juga. Nah itu juga ya lumayan juga sih gitu. Jadi sama-sama luka. Tetapi tidak ada yang fatal, baik si Ken maupun Ken nggak sempat maupun dirawat di rumah sakit begitu enggak, Ken? enggak. Langsung pulang ke rumah. Langsung pulang. Sama, dua-duanya langsung pulang. Langsung Dan pulang ke rumah. alhamdulillah Ya, kemudian ada chatting. chatnya kok mereka Mbak. Di akhir chatnya itu ada saling tanya kabar. Tanya si Ken, nanya gimana Le? Nah, ya nggak apa-apa, lebam-lebam dikit. Ya gimana Bang? Ditanya juga sama Aditya. Ya lebam-lebam dikit lah. Ya udahlah kita istirahat dulu itu di chatnya itu. Dan bahwa sesudah itu besok kita ngopi-ngopi. Ada sudah begitu. Dan kita sudah terpuaskan ya ininya apa namanya bahasanya mereka itu, sudah terpuaskan emosinya sesama mereka berdua itu. Jadi sesungguhnya anak-anak ini sudah berdamai, sudah menyadari ya mereka sudah puas, sudah saling tinju ya sudah gitu. Tapi digoreng sama akun Mazini ini. Di chattingan itu bahkan sudah saling bertanya kabar, sudah ngajak ngopi begitu. Nah, itu terjadi chattingan itu sehari setelahnya. Sehari setelah, bisa dilihat sih tanggalnya itu di situ. Ya, enggak, saya mau mencocokkan laporannya itu kapan? Kan kemudian ada laporan polisi dari Ken Admiral. Enggak, chattingannya itu lebih duluan. Jadi damai baru kemudian lapor. Ya, sudah chatting apa udah rame tapi tiba-tiba lapor Ken Admiral. Ya, lapor polisi katanya tanggal 23 kejadian tanggal 22 Desember. Ya. Kemudian itu laporan tanggal 23 dan kemudian Aditya juga lapor balik begitu ya Bu ya? Ya, karena dia dengar dia dilaporkan, dia juga melapor balik karena dia juga kan penuh dengan luka-luka. Artinya sama-sama korban, sama-sama pelaku dong, gitu kan? Ya, sama-sama pelaku perkelahian, sama-sama korban perkelahian, gitu kan? Dan Aditya didatangi di rumahnya. Ya, Aditya didatangi tengah malam. Yang effort mendatangi dari Ken Admiral ya, meskipun katanya ada kronologi sebelumnya, alasan sebelumnya karena perusakan mobil, gitu kan? Ya, padahal kemudian sudah dilaporkan dan kemudian sudah nggak ada kasusnya, berhenti begitu Bu ya. Kemudian tiba-tiba viral ini. Bukan berhenti sih sebenarnya, kalau keterangan dari polisi ya kita nggak memantau itu, pokoknya dia melaporkan, kita melaporkan, sudah gitu, mau diproses terserah, mau nggak terserah, barangkali seperti itu ya, karena kami juga tahu begitu sudah viral itu. Nah, selama habis pelaporan sampai kemudian viral, ini kan ada jeda waktu 4 bulan, Desember sampai bulan sekarang ya. Nah, ini ada komunikasi nggak sebelum viral ini antara, mungkin ada berantem lagi nggak ini dua orang gitu atau gimana nih? Nggak ada. Nggak ada apa-apa ya, tiba-tiba viral aja. Nggak ada. Nah justru itulah karena mereka katanya kan ingin memuaskan hasratnya malam itu, menyelesaikan malam itu. Jadi memang tidak ada rangkaiannya lagi. Tapi hubungan mereka ya sempat ngopi-ngopi atau bertemu lagi atau enggak?
belum, Belum. karena si itunya kan sudah berangkat ke Inggris sekolah, Ken Admiralnya. si Ken-nya. Iya, Oh, jadi jadi nggak ada peristiwa lanjutan, hmm, nggak ada komunikasi juga lagi. oh, oke, tiba-tiba viral saja dan ya tentu saya di sini bukan dalam posisi menentukan siapa benar siapa salah, Ya, cuma sekedar memberi gambaran eh, background atau versi lain begitu ya, penjelasan ya, kira-kira konteksnya seperti apa karena mungkin orang ya, akan bisa salah persepsi kalau melihat satu potongan saja begitu ya. benar, Jadi kira-kira benar. kalau dari penjelasan dari keluarga Aditya Hasibuan seperti itu kronologisnya, meskipun Ya, dari keluarga Ken Admiral juga ada penjelasan versi yang lain ya, ada senjata versinya, ya, ditodong senjata, kemudian itu dianiaya ya, ya, dan kemudian mobilnya dirusak dan itu semua dibantah. Tentu kita tidak tahu ya, kita tunggu proses hukum ini sebenarnya ya. Karena kalau ya, seperti ini ada dua versi ya, yang menentukan adalah pembuktiannya pastinya ya Bu ya, Bu Sri. ya, Nah, benar. ini kasusnya tapi sudah bergulir kemana-mana Bu, sampai ke Hmm. harta Bapak Ahirudin segala macam. Ini bagaimana nih Bu ya? Nah, itu yang sangat kami sayangkan. Itu yang sangat kami sayangkan. Kasus apa dengan Ahirudin Hasibuan? Itu yang sangat kami sayangkan. Ya, kalau dia punya harta sesuatu, asal dia tidak mengkorupsikan uang di bawah kewenangan dia, kan kita tidak tahu ya dia punya usaha apa gitu. Nah, jadi itu yang kok jadi tadinya persoalan anak yang berkelahi, kok adik saya Ahirudin Hasibuan kemana-mana Sampai dan dia dicopot naik. dari jabatannya dan lain sebagainya begitu ya Bu ya? Iya, dengan jabatannya, dengan hobinya. Nah, dia memang dari masih bujangan pun, Mbak, dari masih taman SMA memang hobi otomotif anak. Pak Ahirudin ini gitu. Jadi bukan karena dia sudah jadi polisi langsung dia ini enggak. Mungkin tapi dipersalahkan karena dianggap membiarkan ya. Tapi saya tidak tahu mungkin itu Ya, apa ya, budaya atau apa di Medan kali ya Bu ya. Biasa anak-anak duel-duel gitu. Mungkin ya, nggak di sana. Kalau di sini sih enggak Bu ya. Kalau anak saya itu pasti saya marahin Bu. Nggak boleh Bu. ya, Berkelahi. Tapi saya nggak tahu di Medan seperti apa. Mungkin kalau di Medan itu ya udah tarung aja, main aja gitu. Mungkin saya nggak iya. ngerti ya. Makanya kan di awal Pak Ahirudin sudah Ya, nyuruh Ken Admiral sama temannya pulang kalian. Kalian itu kalian gitu loh, Mbak. ya, Nah, pulang kalian. Nah, bisa diselesaikan besok. Tapi baik. mereka tidak mau. Makanya dibiarkan saja karena memang mereka yang ingin ya mungkin membuktikan kejantanan masing-masing lagi. Ya Ya mungkin Arya mungkin juga karena dia disebut bencong kali Mbak, jadi dia mau mungkin menunjuk mungkin orang berharap agar Pak Ahirudin Aditya. ini tidak-tidaknya bisa jadi wasit lah ya. Jadi kalau kalau wasit itu kan kalau lawannya sudah KO ya nggak boleh sampai dihabisin. Udah stop 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 gitu kan maksudnya. Mungkin ini yang nggak dilakukan oleh Pak Ahirudin ya, nggak jadi wasit gitu loh. Jadi harusnya itu mungkin jangan sampai digebukin gitu ya. Jadi ya kalau udah di bawah ya udah gitu ya. Tapi mungkin sebelumnya Aditya yang juga di bawah ya. Jadi pingin nonton Ya, siapa yang Aditya di menang gitu. bawah. Ya, Aditya di bawah. Ya, jadi ya kita tunggu aja proses hukum ya Bu ya. Pastinya yang penting ini publik bisa memperoleh gambaran begitu ya dari dua Ya, belah pihak sehingga bisa adil lah ya persepsinya. Karena ini kan dari pihak keluarga Aditya merasa ada seperti pembunuhan karakter begitu ya Bu ya. iya, Tapi kalau proses hukum sudah seperti ini selanjutnya harapan Ibu yang terakhir ini seperti apa nih Bu? ya. Harapan kami karena kita tadi kembali lagi ke konteks awal perkelahian ini bahwa ponakan kami Aditya tidak ditahan, tidak dihukum. Karena ini perkelahian, kalau mau dihukum, hukum dua-dua. Kalau perkelahian, masa kalau yang dianggap lebih jago, katakanlah dalam tanda petik ya, terus dia jadi penganiayaan, kan tidak juga. Gitu. Jadi kita berlaku adil lah untuk kedua anak ini. Mengingat mereka usianya masih muda, masih akan menjadi generasi penerus kita ya, gitu ya. Jadi jangan jangan diperpanjang. Ayo kita berdamai. Karena di agama kita pun berdamai itu disukai Allah. Ada upaya tidak Bu untuk menyelesaikan secara kekeluargaan dengan keluarga Sudah, Ken Mbak. Admiral? Jadi sebelum ini
bergulir ke medsos, adik saya Akhirudin Hasibuan sudah mendatangi rumah Ken Admiral. Tetapi sambutannya ya tidak menyenangkan, sehingga niat tadinya rencana untuk berdamai jadi deadlock karena ya itu tadi tidak direspon positif oleh keluarga Ken Admiral. Jadi upaya iktikat baik adik saya Akhirudin Hasibuan untuk mendamaikan kasus anak ini sudah. Baik, tapi ya tentunya saya bukan pakar hukum ya, kita tunggu saja di proses hukumnya nih Bu ya, agar diselesaikan secara profesional begitu ya, bukan secara adil bagi kedua belah pihak sesuai dengan proporsi kasusnya begitu ya Bu ya. Iya. Jadi kita seperti kemarin ada pembahasan bahwa untuk keadilannya Ken ya keadilan berdua dong, keadilannya Aditya juga gitu. Apa bedanya Ken dengan Aditya? Sama-sama anak muda, sama-sama berteman, sama-sama juga sedang menimba ilmu untuk masa depannya gitu kan. Masa iya karena perkelahian seperti ini aja Aditya harus tidak bisa melanjutkan masa depannya. Sedangkan di dalam bully segala macam dari masyarakat Indonesia yang sudah melalui media itu aja sudah hukuman sangat merusak mental ponakan saya Aditya. Nah, itu kan ini yang ini ya Bu ya, karena kan Aditya ini berusia 18 tahun ya. Sementara Ken Admiralnya sudah melanjutkan kuliah di Inggris. Nah, ini bagaimana pendidikan dari Aditya Hasibuan? Nggak kuliah ini Bu, berhenti kuliah. Aditya juga kan ini mempersiapkan untuk UTBK, untuk masuk perguruan tinggi negeri kan nanti tanggal 27-28 Mei. Nah itu, jadi kalau keberpihakan hanya kepada si Ken Admiral yang sudah bisa melanjutkan kuliahnya di Inggris, apa perlakuan yang sama tidak diberikan kepada ponakan saya Aditya yang juga ingin melanjutkan pendidikannya. Dia baru mau tes nanti UTBK. Ya mudah-mudahan diterima di PTN. Nah, itu harapan untuk masa depan dia. Baik. Jadi, kita tetap ingin menempuh jalan damai untuk kedua anak ini. Karena memang mereka yang bermasalah, bukannya Pak Akhirudin dengan mamanya Ken yang bermasalah kan gitu. Yang bermasalah Ken dengan ini dan mereka sendiri sudah damai. Kenapa kita menghabiskan energi, menghabiskan tenaga, biaya segala macam untuk persoalan anak-anak yang sudah berdamai. Dan si Ken bisa melanjutkan langsung berangkat ke Inggris, berarti kan tidak ada sesuatu yang fatal. Nah itu ya saya pikir perlu digarisbawahi juga. Baik, terima kasih ini Bu Sri Puji Hasibuan ya. Ya, terima kasih Mbak. Ya, terima kasih, kita tunggu perkembangan proses hukumnya agar segera memperoleh keadilan, artinya ya sesuai dengan proporsionalnya lah begitu. Baik, terima kasih Bu Sri. Ya, terima kasih Mbak. Terima kasih juga yang menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.